Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Mengolok-olok. Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat 27 sampai dengan ke-31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu, memukulkannya ke kepalanya. Sedang sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah peristiwa-peristiwa keberdosaan yang diperbuat manusia dengan mengolok-olok dan diikuti oleh banyak aspek yang lainnya tidak kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dosa mengolok-olok atau mengejek, maka kita melihat dimulai daripada dosa mengolok-olok atau mengejek, itu bisa melahirkan dosa-dosa berikutnya. Dan kita melihat bagaimana dari olok-olok kemudian dilakukan berbagai macam perkara yang sadis luar biasa. Dan itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat urutannya. Dari mulai mengolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Jadi peristiwa mengolok-olok dimulai dengan mengumpulkan orang untuk bersama-sama mengolok-olok Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan. Mereka menanggalkan pakaiannya. Dari mengolok-olok kemudian menanggalkan pakaiannya. Peristiwa ini terjadi di dalam peristiwa bullying dalam bentuk apapun. Orang itu ditanggalkan pakaiannya untuk dipermalukan. Dan kemudian juga mengenakan jubah ungu kepadanya. Dikenakan pakaian yang lain yaitu jubah ungu. Satu bentuk penghinaan karena jubah ungu adalah jubah untuk raja. Engkau akan disalibkan dan engkau menganggap dirimu raja. Kurang lebih kalimat bahasa makna daripada menanggalkan pakaiannya lalu mengenakan jubah ungu adalah peristiwa seperti demikian. Kalau dalam peristiwa bullying yang pernah saya tahu, seorang lelaki kemudian ditanggalkan pakaiannya lalu dipaksa untuk memakai pakaian wanita. Kurang lebih seperti demikian. Jadi ada banyak cara yang dilakukan. Dari mengolok-olok kemudian sebuah dosa tindakan penghinaan. Lalu kemudian ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Sebuah mahkota tapi berduri. Ini pun adalah sebuah dosa dari olok-olok kemudian menyempurnakan daripada jubah ungu yang dikenakannya. Oh engkau raja. Diberikan mahkota, tapi bukan mahkota dari emas, perak atau perunggu, tapi mahkota duri. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Dan tentu itu menusuk dan melukai dirinya. Dari mengolok-olok, menghina, lalu kemudian merendahkan martabat orang lain, kemudian mulai melukai. Mereka menganjam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan kepada dia sebatang bulu di tangan kanannya. Bulu itu seakan-akan menjadi tongkat kerajaan yang dipegang. Engkau sudah berjubah ungu, engkau sudah bermahkota, dan engkau sedang memegang tongkat kerajaan yang dipakai oleh raja-raja dengan berbagai macam bentuk. Dan pasti itu terbuat dari hal yang mahal. Lalu firman Tuhan berkata, kemudian ia berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Mereka berlutut. Ini sebuah penghinaan, ini sebuah olok-olok yang sangat sempurna. Dibawa, lalu orang banyak dipanggil, kemudian dikatakan dilepas jubahnya, dipakaikan jubah ungu, diberikan mahkota duri, diberikan bulu sebagai tongkatnya, lalu mereka berlutut seakan-akan mereka menyembahnya. Tetapi mereka mengolok-olok, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu kemudian tindakan berikut, mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok, menanggalkan jubah itu daripadanya, lalu mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sahabat seperjalanan, inilah tindakan kejahatan yang paling jahat yang terjadi dalam sebuah peristiwa.
Bagaimana manusia kemudian menyalibkan Tuhannya. Bagaimana manusia sebagai ciptaan kemudian mengolok-olok penciptanya. Bagaimana manusia yang berdosa yang akan diselamatkan, lalu kemudian membunuh orang yang akan menyelamatkannya. Bagaimana sebuah cinta yang tulus, kudus, yang suci, kasih agape dari Allah, lalu dibalas dengan kebencian dan keberdosaan. Membunuh adalah tindakan yang paling akhir daripada sebuah kejahatan. Kejahatan apapun pada akhirnya akan disempurnakan dengan yang namanya dengan membunuh. Dan itu dilakukan oleh perwakilan-perwakilan manusia berdosa di seluruh muka bumi. Dari yang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang. Sewaktu kita mulai menjual Yesus, membunuh Tuhan yang kita sembah, membunuh Tuhan yang menciptakan kita, maka ini tindakan yang luar biasa. Dengan demikian, apa yang kita pelajari daripada peristiwa ini? Berhati-hatilah dalam menjaga hati kita, berhati-hatilah dalam menjaga pikiran kita, berhati-hatilah dalam menjaga perasaan kita, dan berhati-hati dalam menjaga mulut kita. Tatkala hati kotor, pikiran kotor, perasaan kotor, maka mulut pun kotor, maka tangan dan kaki kita kotor. Kita akan menyalibkan siapapun juga. Kita akan membuat sebuah kejahatan yang sangat jahat, melebihi kejahatan apapun juga yang kita bisa lakukan, tidak hanya kepada Tuhan Yesus, kepada siapapun. Membalas sebuah kebaikan dengan cara kita berbuat kejahatan, itu dimulai dari olok-olok. Dan olok-olok dimulai dari hati dan pikiran dan perasaan. Sehingga biarlah kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan, kuduskanlah hatiku. Ya Tuhan, kuduskanlah pikiranku. Ya Tuhan, kuduskanlah perasaanku. Setelah itu kudus, maka mulutmu akan kudus, tanganmu akan kudus, seluruh anggota tubuhmu akan kudus, dan kau menjadi orang yang menyerahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah penyembahan kita yang sempurna kepada Tuhan. Mari kita belajar. Olok-olok yang sifatnya mungkin bercanda, tapi bullying. Tapi kita mungkin melakukan body shaming, menghina orang dengan cara bercanda, menghina orang karena dia mungkin bawahan kita, mereka tidak berdaya, mungkin dia itu supir, mungkin dia itu pegawai biasa, atau bahkan pengemis atau siapapun juga. Ingatlah, kita sedang berhadapan tatkala mengolok-olok, kita sedang berhadapan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Tidak boleh ada seorang pun yang dihina, karena sumber kehidupan ini semuanya berasal dari Allah. Sewaktu kita kemudian menghina apa yang ada di dalam semua ciptaan Tuhan, maka kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta kita sendiri. Satu hari kelak, ingat nak, bahwa semua perbuatan kita itu, apapun bentuknya, akan dibawa kepada Tuhan sebagai pengadilan yang terakhir dan tertinggi. Pada saat akhir zaman nanti, kita diminta oleh Tuhan pertanggungjawaban untuk seluruh kehidupan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, pikiran yang ada dalam pikiran kita, niatan yang ada di dalam hati kita. Biar kita persembahkan seluruhnya di dalam kekudusan dan kebenaran kepada Tuhan. Jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Jangan melukai orang, apalagi berbuat buruk seperti yang dilakukan oleh orang-orang berdosa itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dan bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Inilah doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.